Halo, berjumpa lagi bersama Mukli Channel. Di video kali ini kita akan servis kulkas Sharp satu pintu. Untuk kulkas ini keluhannya tidak dingin ya teman-teman. Jadi seperti apa pengecekannya, tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini coba kita colokkan dulu ya. Coba kita tes. Oke, jadi di sini kompresor sudah bekerja. Kalau kompresor sudah bekerja, langkah selanjutnya kita rasakan di pipa presnya. Itu untuk kulkas yang normal, untuk pipa pres dan juga dryer harusnya hangat ya, yang menandakan freon bisa bersirkulasi dengan baik. Jadi ini untuk pipa presnya tidak ada hangat sama sekali. Untuk dryernya juga sama ya, tidak ada hangat sama sekali. Jadi untuk kulkas ini ada dua kemungkinan ya teman-teman. Yang pertama, kemungkinan pertamanya itu bocor, dan kemungkinan yang kedua buntu freon. Jadi untuk memastikan bocor atau buntu, pertama kita lihat dulu apakah ada freon, masih ada freon atau tidak ya di dalam kulkas ini. Pertama kita buka dulu pipa isinya. Jadi pertama pasti ini kita lepas dulu ya. Oke, setelah itu pipa isinya atau pipa segelnya kita lepas dulu. Kira-kira ada freon atau tidak. Oke, jadi ini tidak ada freon sama sekali ya. Tidak ada freon sama sekali, dan kemungkinan besar ini ada kebocoran yang mengakibatkan freonnya itu habis dan kulkas ini tidak dingin. Yang pertama kita cek dulu bagian sambungan-sambungan dari bagian belakangnya. Jadi di sini tidak ada oli. Tidak ada oli. Sebab kalau semisal bocor itu pasti ada oli yang keluar. Nah, di sini tidak ada oli ya. Di sambungan-sambungannya bersih semuanya. Dan sambungannya pun juga masih bagus. Ya, ini kita coba lihat belajarnya ada kebocoran atau tidak pada sambungan-sambungan las-lasannya. Ya, bisa dilihat jadi sambungan kapiler bersih, tidak ada oli. Di bagian atasnya juga sama. Jadi di bagian belakang ini kemungkinan besar tidak ada kebocoran ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian evapnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu di bagian evaporatornya. Biasanya penggunaan konsumen atau pelanggan itu biasanya untuk kulkas satu pintu ada kesalahan pemakaian biasanya. Jadi ngambilnya itu biasanya ditusuk pakai ngambil esnya. Jadi ditusuk pakai benda tajam yang mengakibatkan bocor pada evapnya karena ketusuk. Jadi ini pertama kita lihat dulu fisik dari evapnya. Kira-kira ada yang bocor atau tidak. Jadi di sini bisa dilihat bersih ya. Di sini bersih, tidak ada bekas luka akibat benda tusuk. Di bawahnya juga bersih. Cuman di sini tercium bau oli. Jadi kemungkinan ada bocor
di sambungannya. Jadi kita lihat dulu di sambungan evapnya kira-kira ada kebocoran atau tidak ya. Jadi ini kita bongkar dulu ya cover dari evapnya supaya kita bisa lihat di bagian sambungannya. Nah, itu bisa kelihatan bagian sambungan evaporatornya. Untuk lepasnya harus hati-hati karena pipanya itu biasanya tipis. Kalau tidak hati-hati nanti bisa patah pipanya. Oke teman-teman, jadi ini sambungan evapnya ya. Jadi di sambungan evap ini terlihat banyak oli ya. Bisa dilihat ini banyak olinya. Jadi yang menyebabkan kulkas ini kenapa tidak dingin itu karena ini ya. Jadi di sambungan ini bocor, jadi las-lasannya mungkin korosi atau kurang bagus, mengakibatkan kebocoran freon di sini. Jadi freonnya habis gitu. Untuk penanganannya pasti untuk pipa ini, sambungan ini harus kita las ulang ya. Jadi dilas ulang setelah dipastikan lasanya sudah nggak ada yang bocor, nanti tinggal kita isi dengan freon yang baru. Oke teman-teman, masih saja kita las ya. Teman-teman, ini kita las dulu sambungan yang bocor tadi. Dan untuk covernya juga kita las juga ya. Jadi supaya untuk memastikan alasannya bagus semua. Oke ya, jadi sudah kita las ulang sambungannya. Kemudian kita rapikan evapnya. Setelah itu kita lanjut ke pemvakuman dan pengisian freon ya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pemvakuman dan pengisian freon, ini untuk dryer harus kita ganti dulu, karena kalau ada kebocoran itu pasti dryernya itu banyak oli. Jadi ini untuk dryer harus kita ganti supaya nanti tidak ada kebuntuan ya. Dan juga nanti untuk pipa pressnya atau pipa yang menuju ke dryer itu harus di flushing juga. Ini kita pasang dulu pipa isinya. Oke, pipa isinya sudah kita pasang. Kemudian di sambungan pada pipa pressnya kita las ulang juga ya. Supaya nanti tidak ada kebocoran lagi. Jadi kita pastikan semua sambungannya itu kalau bisa dilas semua. Oke, sudah selesai. Ya, jadi pertama kita flushing dulu ya pipa pressnya.
Jadi pemflasingannya itu kita menggunakan kompresor. Ya, ini banyak olinya yang mungkin menumpuk pada kondensernya ya. Jadi kenapa di sini banyak oli yang olinya sampai hitam? Itu karena kebocoran tadi. Jadi di kondensernya itu banyak olinya. Jadi ini kita flushing dulu sampai bersih. Dan nanti kalau sudah dipastikan bersih, nanti tinggal kita ganti dryernya. Selanjutnya kita vakum dan kita isi dengan cairan yang baru. Oke, jadi ini sudah bersih ya. Sudah tidak ada lagi oli yang tersisa pada kondensernya atau pipa bagian kondensor. Selanjutnya kita ganti filter dryer yang baru. Kita masukkan pipa couplernya itu sekitar 1 cm ya. Sudah kita pasang, jadi sudah kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya tinggal kita vakum dan kita isi dengan freon yang baru ya teman-teman. Ya, ini sudah kita siapkan manifold dan juga alat vakum. Setelah itu tinggal kita vakum ya teman-teman. Jadi pertama kita buka dulu keran low pressure-nya yang berwarna biru, kita buka dulu. Setelah itu mesin vakum langsung kita nyalakan. Ini untuk jarumnya sudah turun ya. Untuk pemvakumannya ini kita tunggu sekitar 10-15 menit ya, sampai udara yang ada di sistem terbuang habis dan juga suara dari ininya vakumnya itu stabil. Kalau suaranya sudah stabil berarti udara yang ada pada sistem pendingin sudah terkuras habis. Setelah itu kemudian langsung diisi dengan freon yang baru. Dan untuk pemvakuman, barangkali teman-teman belum punya alat vakum ataupun mungkin repot bawa alat vakum ketika di rumah pelanggan, teman-teman juga bisa menggunakan metode vakum body ya. Jadi untuk pemvakuman body itu vakumnya menggunakan kompresor dari kulkasnya itu sendiri. Bagi yang belum tahu cara pemvakuman body, teman-teman bisa lihat video kita sebelumnya ya.
Jadi kita sudah pernah upload cara pemvakuman bodi, dan untuk link videonya sudah kita siapkan di deskripsi. Teman-teman, jadi ini sudah 10 menit ya, dan selanjutnya kita langsung saja isi dengan freon yang baru. Nah, sebelum mematikan mesin vakum ini, untuk pipa low pressure kita tutup dulu. Setelah itu baru pipa mesin vakumnya kita matikan. Setelah itu kita pindah kerannya ke freon. Oke. Sebelum kita isi, untuk karena kita pakainya cuma 2 selang saja, seharusnya kan ada 3 ya. Ini karena kita pakainya selang 2 saja. Ini untuk selang yang di tengah ini kita harus buang dulu. Sisa-sisanya menggunakan freon ya teman-teman. Jadi ini kita buka freonnya. Nah, itu kita buang dulu udaranya di bagian high pressnya. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal kita isi dengan freonnya. Kita isi. Jadi ini kita isi kondisi mesin mati atau kompresor mati itu di 90 PSI ya teman-teman. Setelah itu langsung kita colokkan ininya ya, kabel powernya. Oke, dan kompresornya sudah bekerja, dan ini untuk tekanannya sudah turun. Di sini masih belum stabil ya, jadi bisa dilihat dia di atasnya 10 PSI yang menunjukkan bahwa freonnya sudah bersirkulasi dengan baik. Jadi intinya tidak ada kebuntuan. Karena kalau semisal waktu kita jalankan mesin pertama atau kompresor pertama itu jarumnya min, jadi di bawahnya 0, berarti untuk kulkas itu masih ada kebuntuan freon. Dan ini bisa dilihat, ini di atasnya 10 PSI yang menunjukkan bahwa tidak ada kebuntuan freon. Untuk tekanannya kita menggunakan 10 PSI ya teman-teman. Jadi di sini masih belum stabil, masih di 10 lebih. Nanti kita tunggu sampai stabil di 10 PSI. Kalau semisal barangkali kelebihan, bisa dikurangin freonnya, atau semisal kurang nanti bisa ditambahin lagi. Jadi ini kita tunggu dulu sampai stabil di 10 PSI. Ya teman-teman, jadi ini sudah stabil di 10 PSI ya. Kalau sudah stabil, kita langsung segel pipa isinya. Pertama kita capit dulu menggunakan tang segel. Setelah itu tinggal kita las ujung ininya, ujung pipa isinya. Pertama kita potong dulu. Oke, sudah kita las ya, sudah kita segel. Jadi di sini untuk pipa pressnya ini sudah hangat ya, dan juga dryernya hangat, yang menunjukkan bahwa freon bersirkulasi dengan baik, yang artinya tidak ada kebuntuan. Dan ini bodinya juga hangat ya. Jadi syarat pendinginan kulkas itu bagus itu dari pipa press, terus kemudian dryer
dan juga bodi itu harus hangat. Kita lihat-lihat bagian evapnya. Jadi ini evapnya juga sudah dingin ya, sudah merata dinginnya, jadi sudah bagus, sudah normal kembali ya untuk kulkasnya. Jadi seperti itu ya teman-teman perbaikannya. Jadi untuk pengecekannya, langkah-langkahnya seperti video ini tadi. Dan barangkali teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman juga bisa share video ini ya. Dan jangan lupa like, dan juga jangan lupa subscribe ya channel ini. Segitu aja video dari kami. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.